Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video UAS Praktikum Sistem Informasi Excel Access aku. Kenalin, aku Imelda Rizky dari kelas 3A, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini kita bakal seru-seruan bareng belajar Excel dan aku bakal langsung praktek olah data sambil aku jelasin beberapa rumus penting yang sering banget nih dipakai di Excel, kayak lookup, VLOOKUP, if, left, right, dan lain-lain. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, di sini sudah tersedia data yang sudah siap kita olah dengan keterangan proses yang ada. Pertama, kita bakal isi kolom jabatan. Pada bagian ini, aku pakai rumus fungsi lookup untuk mengambil data secara horizontal. Aku bakal input dulu rumusnya sesuai dengan kode jabatan yang ada, dan pada keterangan proses yang juga menyatakan bahwa jabatan diambil 3 karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Oke. Hasil baris pertama sudah keluar, langsung aja kita drag ke bawah. Bisa kita lihat bareng-bareng kalau hasilnya valid ya teman-teman. 101 itu sama dengan operator, 102 sama dengan mandor, 103 sama dengan foreman, dan 104 sama dengan supervisor. Sekarang aku bakal jelasin. Yang pertama, fungsi simbol sama dengan itu apa sih? Jadi itu wajib digunakan untuk memulai setiap rumus di Excel. Kalau nggak pakai sama dengan, Excel bakal anggap itu cuma teks biasa dan biasanya nantinya itu bakal error atau gagal menghasilkan output. Yang kedua, lookup itu untuk mencari data secara mendatar atau horizontal dari baris pertama lalu mengambil nilai dari baris tertentu di bawahnya. Informasi penting buat kalian nih teman-teman, kalau selain fungsi lookup ada juga VLOOKUP. Nah, kalau di sini aku pakai lookup karena susunan tabelnya mendatar. Kalau VLOOKUP itu nantinya digunakan untuk mencari data dari atas ke bawah atau vertikal. Di kolom pertama, lalu ambil data dari kolom lain di baris yang sama. Jangan sampai tertukar ya antara penggunaan fungsi tabel data horizontal atau tabel data vertikal pada Excel. Oke, selanjutnya ada fungsi left. Di sini aku input C7.3 yang artinya digunakan untuk mengambil 3 karakter pertama dari sisi kiri pada isi sel C7. Lalu buka dan tutup kurung. Ini penting banget juga karena semua argumen atau isi rumus itu ditaruh di dalam kurung. Nah, kalau kita lupa buka atau nutup kurung, Excel bisa error. Kemudian value. Nah, kadang kita nemu angka yang sebenarnya teks, jadi nggak bisa dihitung. Nah, gimana sih kayak biar bisa dihitung? Kita pakai value ini untuk mengubah hasilnya menjadi angka asli agar bisa dibaca oleh Excel. Pada data yang aku olah, angka ini lalu dijadikan sebagai nilai acuan yang akan dicari pada baris pertama tabel di range C24 sampai F25. Setelah nilai ditemukan, Excel akan mengambil data yang berada di baris kedua dari tabel tersebut. Oh ya, jangan lupa tambahkan simbol dolar di antara huruf seperti C24. Kita berikan simbol dolar di antara huruf C-nya, begitupun F25-nya. Kenapa? Karena ini penting banget ketika kalian mau copy rumus ke banyak sel, tapi nggak mau nih referensinya berubah. Nah, maka pakai tanda dolar untuk mengunci kolom atau baris atau mungkin dua-duanya. Jadi hasilnya tetap konsisten. Kemudian penggunaan false di akhir rumus menandakan bahwa pencarian harus sama persis atau exact match sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Atau kalian bisa gunakan rumus if juga yang ada di video ini ya. Oke, next kita isi kolom kosong berikutnya. Di sini ada kolom gaji pokok. Kita lihat di keterangan proses terdapat ketentuan apabila jabatannya supervisor gajinya 3 juta, lalu ada foreman gajinya 2 juta, mandor gajinya 1.500.000 dan terakhir operator gajinya 1 juta. Dengan jumlah jam kerja normal per bulan sama dengan 160 jam atau sama dengan 40 jam per minggu dikali 4 minggu. Aku input dulu rumus fungsinya.
Oke, hasilnya sudah keluar, benar dan sesuai ya teman-teman. Pada rumus ini, aku menggunakan fungsi if bertingkat untuk menentukan besaran gaji atau insentif berdasarkan jabatan yang tercantum di sel D7. If itu sendiri fungsinya untuk membuat keputusan otomatis. Jika jabatan yang tertulis adalah supervisor, maka Excel akan otomatis mengisi nilai 3 juta. Jika bukan supervisor, maka Excel akan mengecek apakah jabatannya foreman dengan nilai 2 juta, kemudian mandor sebesar 1.500.000 dan operator sebesar 1 juta. Namun apabila isi sel D7 tidak sesuai dengan keempat jabatan tersebut, maka hasilnya akan bernilai 0. Dengan rumus ini, pengisian nilai menjadi otomatis, konsisten, dan mengurangi kesalahan input manual. Oh ya, bisa kita lihat teman-teman di rumus ada tanda kutip ya. Kenapa kita pakai itu? Karena kalau mau nulis teks dalam rumus harus pakai tanda kutip supaya Excel itu mengetahui itu teks gitu loh, bukan rumus atau bukan nama rumus gitu. Jadi Excel bisa olah rumus itu. Oke, selanjutnya kita isi kolom status. Kita lihat pada keterangan proses tercantum bahwa status diambil satu karakter terakhir. Jika kode di status sama dengan M maka merit, dan jika kode status sama dengan S maka single. Pada rumus ini aku menggunakan fungsi if untuk menentukan status pernikahan secara otomatis. Fungsi write C7.1 digunakan untuk mengambil satu karakter terakhir sebelah kanan dari kode yang ada di sel C7. Jika karakter terakhir tersebut adalah huruf M, maka Excel akan menampilkan status merit. Jika bukan huruf M, maka secara otomatis Excel akan menampilkan status yang ditampilkan adalah single. Dengan cara ini, status dapat ditentukan secara cepat dan konsisten tanpa perlu input manual. Next, kita isi kolom tunjangan istri. Berdasarkan keterangan proses, dinyatakan bahwa jika kode statusnya menikah atau merit, maka 20% dari gaji pokok. Oke. Dan jika kode statusnya single, maka 0 rupiah. Pada rumus ini aku menggunakan fungsi if untuk menghitung tunjangan berdasarkan status pernikahan. Jika isi sel F7 adalah merit, maka Excel akan menghitung tunjangan sebesar 20% dari nilai yang ada di sel E7. Namun, jika statusnya bukan merit, maka Excel akan secara otomatis mengisi nilainya 0. Dengan rumus ini, perhitungan tunjangan menjadi otomatis, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oh ya, tanda bintang itu sebagai pengali ya teman-teman, tanda perkalian gitu. Oke, jumlah uang lembur di sini sudah langsung tertera. Langsung aja kita olah untuk mengisi kolom uang lembur. Berdasarkan keterangan proses, dinyatakan bahwa uang lembur diperoleh dari jumlah jam lembur dikali upah lembur per jam. Dan dapat kita lihat bersama pada pojok kiri atas baris kelima, itu terdapat keterangan uang lembur per jamnya yaitu 5.000. Pada rumus ini, nilai yang ada di sel H7 dikalikan dengan konstanta di sel C5. Tanda dolar pada sel C5 menunjukkan bahwa referensi tersebut bersifat absolut, sehingga tidak akan berubah meskipun rumus disalin ke baris atau kolom lain yang sudah aku bilang di awal tadi ya teman-teman. Dengan begitu perhitungan tetap konsisten menggunakan nilai yang sama atau nilai acuan yang sama. Nah, kita sudah mengisi kolom jabatan, gaji pokok, status, tunjangan istri, dan uang lembur. Apakah selesai sampai dengan di situ? Tentu tidak ya teman-teman, karena kita belum selesai. Masih ada total gaji, total keseluruhan gaji, gaji terbesar, terendah, rata-rata, dan jumlah data yang harus kita hitung menggunakan fungsi statistik ya, sesuai dengan pernyataan pada keterangan proses. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Dimulai dari total gaji. Pada rumus ini kita pilih nominal-nominal yang mau kita hitung, yaitu sama dengan kita klik E7 sebagai gaji pokok ditambah G7 sama dengan tunjangan istri dan ditambahkan lagi dengan uang lembur yaitu ada di pada sel I7. Dan inilah hasilnya, yaitu untuk total gaji dengan nama pegawai Utut Adianti sebesar Rp1.250.000. Di sini aku pakai rupiah ya teman-teman. Untuk total gaji pegawai lainnya sebenarnya bisa aja ya guys kita hitung manual satu persatu.
Tapi untuk mempersingkat waktu dan kayaknya nggak mungkin kalau kita hitung semuanya satu persatu secara manual, jadi kita pakai cara cepatnya aja ya. So, kita klik baris pertama, kemudian kita drag ke bawah, dan otomatis bakal muncul semua hasilnya. Next, kita isi total seluruh gaji. Langsung aja kita pakai rumusan. Di sini aku pakai menu auto sum. Setelah itu kita blok total gaji baris pertama sampai akhir. Atau seluruh total gaji para pegawai. Jangan lupa buka tutup kurungnya ya, dan Excel akan otomatis menjumlahkan semua angka di atasnya, yaitu Rp21.565.000. Lalu kalau kita ingin mencari nilai tertinggi, kayak penasaran nih nilai yang paling tinggi siapa ya gitu, langsung aja kita pilih max atau maksimal, yaitu tertinggi dari menu auto sum. Sama seperti kita tadi, langsung aja kita drag keseluruhan total gaji dan Excel akan menampilkan angka terbesar dari data yang kita pilih. Dan di sini hasil gaji terbesar yaitu Rp3.850.000. Begitu juga untuk nilai terendah, kita tinggal pilih min atau minimal yaitu terendah, dan Excel akan menampilkan angka terendah dari data tersebut. Hasil gaji terendah yaitu Rp1.125.000. Dan untuk menghitung rata-rata, kita bisa klik auto sum lalu pilih average, dan Excel akan otomatis menghitung nilai rata-rata dari data yang kita tandai. Kita dapati ya, gaji rata-ratanya adalah Rp2.156.500. Nah, sekarang kita hitung jumlah data yang sudah kita perhitungkan rinciannya tadi. Oke, simpel saja dan mudah, kita pakai rumus konta. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu teman-teman semua, kalau selain konta ada juga kon. Nah, bedanya apa sih gitu? Apakah semuanya bisa kita pakai di segala bentuk isi tabel gitu? Jadi kalau kon itu dipakai untuk menghitung berapa banyak sel yang isinya hanya angka. Kalau isinya teks, dia nggak bakal dihitung gitu loh. So, that's why kenapa aku pilih konta, karena lebih fleksibel dan dia menghitung semua sel yang nggak kosong. Mau itu isinya angka atau teks gitu. Aku input rumus, yaitu sama dengan konta, kemudian kita klik dan blok kolom nama pegawai. Semua ya teman-teman, dan Excel otomatis menghitung jumlah datanya, dan hasilnya adalah 10 jumlah data. Jadi itu tadi beberapa rumus dasar dan simbol penting di Excel yang wajib kamu tahu. Semoga penjelasanku dapat dipahami ya teman-teman semua, dan gak bikin pusing juga tentunya. Sekian video pembahasan UAS Praktikum Sistem Informasi Excel Access aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Bisa koreksi aku dengan komen di kolom komentar video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.